Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh orang tua, yang saya hormati pengurus Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim malam Selasa Kanda Haji Muhammad Sawwan, yang saya hormati Al-Ustaz Mahfud Ka'ban, Kanda Haji Anis Muslim, para asatid, para hujjaj, hadirin seluruhnya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, barokah, selalu dalam limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam Selasa ini tanggal 14 bulan Zulhijjah kita bisa bermuajah kembali. Tadi asar akhir dari hari tasyrik, berarti besok sudah mulai boleh puasa. Puasanya Ayyamul Bid, hari terang bulan. Tadi hari Senin masih haram berpuasa karena masih hari tasyrik. Yang pengen korban udah selesai, udah ditutup. Terakhirnya tadi habis asar, udah nggak ada lagi takbiran. Tadi habis asar juga udah berakhir. Sebelum mulai pengajian, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia kurban, pengurus majelis taklim, dan tentunya pengurus mushola. Kemarin paha kambingnya nyampe ke rumah. Saya makan daging, tapi sepotong segini doang. Nggak apa-apa ya, bismillah. Biasanya nggak pernah makan daging, tadi potong. Kenapa? Karena daging korban itu diyafatullah lil mu'minin, hidangannya Allah untuk orang mukmin. Ya dimakan. Saya punya kolesterol, makan aja bismillah. Tapi jangan banyak. Saya punya hipertensi, makan bismillah. Ya, tapi jangan banyak. Saya segini. Tadi siang segini kagak habis, baru segini. Ya, karena memang kalau saya sih memang belum boleh, masih dibatasi, sangat dibatasi. Kemarin makan sate ayam, bukan satu tusuk ada 3 daging itu, 1, 2, 3, satu udah seujungnya doang. Kata saya, kesian banget saya. Paling doyan, apalagi kalau apa itu namanya, semur orang Pondok Ungu, waduh paling doyan banget itu, semur kepala sapi. Bang Amin biasanya bawain, ini kagak ini. Dia tahu kali saya kagak makan. Ya, saya terima kasih banget. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih syiar lagi, lebih banyak lagi, lebih barokah lagi. Dan mudah-mudahan tahun depan saya udah boleh makan sop semangkok. Kita makan bareng-bareng sini ya, insya Allah. Konten juga boleh. Boleh. Iya kak. Udah bengras. Iya, alhamdulillah kamu udah bengras bener. Sekarang udah bengras. Alhamdulillah. Doain terus ya. Tambah membaik. Baik, kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Untuk orang tua kita semua, bapak, emak, engkong, uwa, wabil khusus untuk waqifu hadzal musholla, engkong Haji Tahir bin Haji Karimin wa Haji Siti binti Engkong Mahmud,
Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nuhdiha wa nuqaddimu ali habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal mufassirin wal muhaddithin wal musannifin wa ila ulama'il mutaqaddimin khususan ila ru'i sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila arwahi awliya'il mutaakhirin khususan ila musannifi hadzal kitab Fathul Qarib al-Mujib asy-Syari' al-Baiduri wa ila arwahi ulama wa awliya hadhil qaryah qaddasallahu asrarahum wa nawwara dhurriyahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karamatihim summa ila ru'i jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa la khususan ila ruh summa ila ruh haji jainani summa ila kama ajad akhir menajiri min wa ajad sidik summa ila arwahi jami'i keluarga besar majlis alim musallallahu alaihi Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dhurriyahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah sekali lagi buat Ibu Hajah Dede ya. Beliau wafat di tanah suci dan sudah selesai melaksanakan ibadah haji, sudah selesai. Andai kata beliau itu belum tawaf, belum sa'i, dia sudah haji karena sudah wukuf di padang Arafah. Al-Hajju Arafah, intinya haji itu Arafah. Apalagi beliau udah selesai, udah wukuf, udah tawaf, udah sa'i. Kita yakini al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Apalagi wafatnya di tanah suci, disolatkan di Masjidil Haram. Mudah-mudahan haji beliau dijadikan haji yang mabrur, umrahnya umrah mabrurah. Jangan kebalik, orang perempuan mudah-mudahan haji dede haji mabrurah, salah. Kalau haji mau lanang mau wadon tetap sebutannya mabrur, bukan yang Pak Haji Anda, ya Anda bapaknya, haji Anda haji mabrur, haji dede haji mabrurah, keliru. Tetap mau lanang mau wadon sebutan haji itu tetap mabrur. Nah kalau mabrurah itu umroh mabrurah, roh belakangnya umroh mabrurah. Tapi kalau haji kan nggak ada taknya di belakang, haji mabrur. Banyak yang nulis mudah-mudahan haji mabrurah karena yang mati perempuan. Yang disifati mabrur itu hajinya, bukan orangnya. Makanya walaupun perempuan sebutannya semoga hajinya haji mabrur, bukan haji mabrurah. Kalau mabrurah itu umroh mabrurah, roh umroh mabrurah, haji mabrur. Terus kemudian Bapak Anda diberikan kesabaran,
dan tetap semangat untuk melanjutkan ibadah haji dan umrohnya. Nas'aluka ya Allah bi'adhihi niyah wa bi barakati suratul Fatihah bisirriha ighfir dzunuba ibu aja dede. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata maswaha. Allahumma ij'al hajjaha hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijha minaz zulumati ilan nur wa adkhilha al jannata ma'al abrar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pekan lalu kita membahas tentang sunnah-sunnah wudhu sampai dengan mengusap seluruh bagian telinga, baik bagian dalam ataupun bagian luar dengan air yang baru. Artinya airnya ngambil baru, bukan sisa dari kepala. Itu ya. Sekarang lanjutannya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa takhlilul lihyatil katsati, termasuk sunnahnya wudu adalah takhlilul lihyatil katsati, nyelain jenggot yang tebal. Orang laki-laki, khusus laki-laki, jenggotnya tebal, kayak orang Arab, kayak orang Pakistan, Bangladesh, itu rata-rata jenggotnya tebal. Itu ketika wudhu ada kemungkinan airnya tidak sampai ke kulit janggut karena tertutup oleh jenggot. Nah, itu disunahkan di sela-sela jenggotnya dengan jari tangan. Caranya adalah jari tangan kita masuk dari bawah ke atas. Jadi begini. Nah, disunahin. Kalau jenggotnya tebal, kalau jenggot cuma 3 lembar kayak pagar kecamatan ya kagak usah. Engkong jenggotnya tebal tuh Kong. Nah, itu sunnah tuh Kong, sunnah diginiin. Nah, jangan kebalik, jangan begini, jangan. Jangan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Kalau jenggotnya tipis, wajib hukumnya terkena air. Kalau perempuan yang berewokan, perempuan brewok, jenggotnya tebal, wajib hukumnya, bukan sunnah. Kenapa? Dalam kaidah fikih an-nadir kal ma'dum. Orang perempuan jenggotan kan langka, jarang, apalagi sampai gembel. Orang perempuan yang gembel jenggotnya dianggap sebagai orang yang tidak punya jenggot, karena langka perempuan punya jenggot. Maka kalau perempuan berjenggot dianggap tidak punya jenggot. Kalau dianggap tidak punya jenggot, berarti kulit yang ada di janggut ini wajib kena air. Nah, wajib perempuan begini sampai airnya sampai ke bawah, sehingga airnya sampai ke bawah janggut. Kalau laki-laki banyak yang jenggotan, makanya hanya sunnah. Sunnah. Yang berikutnya, wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini in wasala al-ma'u ilaiha min ghairi takhlilin fa illam yasil illa bihi kal asabi'il multafati wajaba takhliluha. Yang berikutnya adalah kesunatan wudu menyela-nyela itu apa sih? Menggosok-gosok dengan cara melebarkan jari tangan dan jari kaki.
kalau air sampai kepada bagian bawah tangan ini, jari-jari. Tapi kalau airnya nggak sampai kecuali hanya dengan digosok begitu, contohnya jarinya dempet. Nah, di sini ada selah yang kemungkinan air bisa kagak nyampe kecuali dibantu dengan tangan lain, dengan jari lain. Maka hukumnya wajib. Wajib nyela-nyela. Nah, kita kan normal, nggak ada yang dempet, maka hukumnya sunnah. Caranya bagaimana? Dari atas. Tangan kanan, jari kirinya ada di atas. Nah, dari atas ini namanya nyela-nyela. Terus tarik ke atas sampai sikut dibalik ke bawah. Di sini sela-sela lagi. Itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dempet wajib hukumnya, bukan sunnah. Kalau kita yang normal sunnah. Bagaimana kalau misalnya kaki? Warijla ini. Wa kaifiyatu taqlilil yadaini bitashbiki. Warijla ini bi ayyabda'a bi khinsiri yadihil yusra. Ya. Min asfalir rijli mubtadi'an bi khinsiri rijlil yumna. Ya. Khatiman bi khinsiril yusra. Caranya dimulai dari kelingking kaki kanan. Nah, itu nyela-nyelainnya pakai kelingking tangan kiri. Nanti berakhirnya di kelingking kaki kiri. Nah, saya praktekin ya, maaf ya. Caranya wudhu. Ini kalau di Mekah, Madinah, dan di sebagian tempat ada yang wudhunya duduk kan ya? Duduk. Nah, disedia tahu di Ar-Ridwan kayaknya ada juga ya? Enggak. Oh, enggak ada. Ada yang sebagian duduk. Kalau duduk lebih gampang. Nah, caranya begini. Kalau kita duduk tuh gampang karena kaki bisa diangkat. Tapi kalau kita diri susah, bisa jengkang ke belakang. Iya. Nah, kalau di rumah misalnya. Kalau di rumah kan nggak ada bangkunya juga, Ustadz. Tapi kan Bapak bisa deprok. Siapa yang mau ngelarang deprok di rumah sendiri? Telanjang bulat boleh? Boleh, nggak apa-apa. Ya, paling makruh dikit-dikit. Lagi wudhu. Nah, itu keran ketika sampai kaki, caranya dari sini. Nyela-nyelainnya pakai kelingking tangan kiri, dimulai dari kelingking kaki kanan dari bawah. Nah, 1, 3 kali, 2, 3, terakhir di sini yang kanan. Nah, terus ke sini, ke jempol dulu. Nah, nanti terakhirnya ada di kelingking kaki kiri. Mulainya dari kelingking kaki kanan, terakhirnya di kelingking kaki kiri. Jadi berurutan. Itu namanya taqlilur rijlaini. Nyela-nyelain, gosok-gosok yang ada di sela-sela ini loh. Nyela-nyelain itu gosok-gosok sela-selaan. Sela-selaan apa bahasa Indonesianya saya belum nemu itu sela-selaan gitu. Yang ahli bahasa Indonesia. Apa itu? Ya udah pokoknya paham dah. Yang penting paham. Ya jelas ya. Kita jarang loh, kita mau nyiram aja udah. Kucurin doang. Boleh nggak? Boleh. Karena wajibnya itu membasuh. Tapi tidak dapat sunnah. Kalau mau sempurna ya seperti itu tadi. Bagaimana? Disela-selain. Titik. Kemudian yang berikutnya. Sunnahnya wudu. Wa taqdimul yumna min yadaihi wa rijlaihi. Mendahulukan anggota yang kanan, baik tangan ataupun kaki. Alal yusra, mengakhirkan anggota yang kiri. Tangan kanan dulu 3 kali, baru tangan kiri 3 kali. Kaki kanan dulu 3 kali, baru kaki kiri 3 kali. Seumpama bapak wudunya kiri dulu baru kanan, sah. Tapi makruh. Makruh, sah tapi makruh. Ya makruh, ya tapi sah. Nah, yang benar dapat sunnah kanan dulu 3 kali baru kiri.
Amal udwani alladani hasulu ghusluguma ma'an kal khaddaini fala yuqaddimul yumna minhuma bal yutahhirani daf'atan wahidatan. Adapun anggota wudu yang gampang membasuhnya bersamaan, maka tidak dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Contohnya apa? Kalau khoda ini kayak pipi kita, itu tidak perlu mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Bagaimana cara ini? Separoh dulu, separoh 3 kali, ntar yang kiri separoh 3 kali. Gak perlu. Tapi caranya wajah itu daf'atan wahidatan, 1 kali bareng. Termasuk sholat, ngangkat tangan ketika takbir, terus sedekap, itu tidak perlu takdimul yumna. Ini masih banyak kita dapetin. Allahu Akbar, masih banyak. Dalilnya mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Allah. Nah, tangan kanan dulu. Begitu mau sampai pusar kan tangan kanan harus ada di kiri, harus ada di atas tangan kiri. Allah. Diputar. Hu Akbar. Tidak benar. Tidak benar. Sesuatu yang bisa dikerjakan bebarengan tidak bisa dilakukan atau tidak perlu dilakukan secara mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Yang benar bagaimana? Ya sudah, sewajarnya saja, seperti yang diajarkan guru-guru kita. Allah, nggak perlu Allah. Kadang-kadang ada ustadz yang sholatnya begitu juga. Nah, ya kalau Allah itu dangdutan, itu lain, itu ada dangdutan itu. Bukan sholat. Tidak batal, tidak batal, tapi mengada-ada. Mengada-ada itu tidak baik. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, tabi'in dan para ulama. Sombong amat Ustaz. Nggak pernah diajarkan sama Rasulullah. Ustaz pernah lihat Rasulullah sholat? Ya tidak. Tapi kan beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Sholatnya Nabi dilihat oleh sahabat, sholatnya sahabat dilihat oleh tabi'in, sholatnya tabi'in dilihat oleh pada generasi sesudahnya sampai guru-guru kita. Itu namanya mata rantai. Namanya mata rantai. Kita dari guru kita dari gurunya, dari sampai ke Rasulullah. Allahu Akbar. Nggak perlu Allah kanan dulu, kiri belakang, terus diputar. Nggak perlu. Ya, hati-hati. Ibadah itu ngadep yang maha kuasa. Titik. Kalau memang mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri, takbirnya diatur aja. Allah. Itu jelas mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Ntar kita mau ruku, Allahu Akbar. Itu kan mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Begitu bangun dari ruku, sami Allahu. Salat model apa? Model baru, ada facelift, salat facelift. Kalau mobil model baru kan namanya facelift. Nah, ini salat facelift berarti salat model baru. Mengada-ada, nggak boleh. Itu sudah yang bisa bareng-bareng. Kepala kan bisa bareng. Bukan kepala yang kanan dulu, yang kiri belakangan. Pipi kanan dulu, kiri belakangan. Nggak perlu, jadi satu aja. Termasuk telinga, nggak perlu kanan dulu, kiri belakangan. Nggak. Tapi bisa bareng. Bisa bareng. Karena telinga itu dibantu oleh tangan, udah pasti. Tapi kalau tangan, Bapak membasuh tangan kanan, tangan kiri, yang batu siapa gosokin? Masa kuping begitu ya? Kan gak mungkin juga.
Nah, jelas ya? Titik. Nah, itu sunnah hukumnya. Sunnah mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Boleh, Bang. Nah, kalau yang cacat iya, nggak perlu. Batasan orang wudhu ya ketika kaki itu wagoslul ka'bain warajulul wagoslul rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kalau dia buntung sampai dengan dengkul ya sudah, tidak ada kewajiban untuk membasuh pahanya. Enggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban, nggak cukup. Berarti ya sudah tidak ada yang dibasuh. Tangannya buntung kanan, adanya cuman batasan yang tersisa. Nggak kewajiban. Yang kiri aja yang tersisa. Boleh. Ya, tanya terus ya. Gini, saya masih meragukan ya was-was dia. Karena kenapa? Baru dengar. Kalau kita berdoa, katanya kalau yang dijaga di kabul itu dari badan sujud itu. Nah, kita sujudkan subhanallah, lalu kita berdoa situ. Contoh aja ya Allah ya tentu saya minta ini bla 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 gitu ya. Sedangkan di situ kan ada rukun sembahyang, ada yang membatalkan salat itu 11 ya. Ini berkata-kata kan nggak boleh tuh, batal. Nah kalau kita berdoa dalam sujud itu berkata-kata, nah ini gimana nih? Jangan pakai bahasa kita doanya. Doanya bisa pakai zikir Al-Quran. Misalnya sujud, sudah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacalah Al-Qur'annya. Imamnya belum bangun-bangun. Lama nih imam. Kita tambahin lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la sampai 7 kali. Imamnya masih sujud baik. Nah, kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ayat Al-Qur'an. Dibaca dalam sholat walaupun bentuknya doa, itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dijamin pasti zikir. Pasti zikir.